Halo trader dan investor Bitcoin di channel Bitcoin Indonesia ya. Jadi sudah lama sekali kita tidak jumpa lagi di channel ini dan akhirnya saya bisa update lagi ya. Oke, dan di video kali ini kita akan membahas strategi gimana caranya menghadapi bull market crypto di tahun 2024 ya. Nah, jangan salah ya teman-teman. Menurut pandangan saya, bull market adalah di mana market crypto itu bakal ada banyak sekali orang yang rugi ya teman-teman. Oke, kita mulai bahas dulu dari pengalaman saya ya, yang sempat mengalami halving 2 kali sebelum ini, yaitu di tahun 2016 sama tahun 2019 ya. Jadi bull run-nya itu di tahun 2017 sama tahun 2020 sama 2021 itu ya. Jadi saya sudah sempat mengalami 2 halving. Dan tentunya ada banyak sekali pengalaman yang bisa saya ceritakan untuk teman-teman di sini yang mungkin baru kenal kripto ataupun Bitcoin ya. Nah, di tahun 2017 dulu saya mulai memasukkan uang ya, memasukkan duit pertama kalinya dalam jumlah yang waktu itu menurut saya itu sudah cukup lumayan besar, sudah cukup mempengaruhi kehidupan saya. Jadi saya belikan beberapa koin waktu itu di Indodax ya. Dan yang terjadi adalah seperti beberapa bulan-bulan kemarin ya, jadi saya beli apa aja itu langsung untung ya dalam beberapa hari. Saya waktu itu keluar masuk market dan beli sekarang mungkin untung berapa puluh persen, ambil lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, sampai di akhir tahun 2017 itu udah lumayan ya, udah ratusan persen untungnya. Tapi kesalahannya adalah waktu itu saya tidak terlalu tahu ya bagaimana market bekerja, yang akhirnya pada saat bearish market datang di tahun 2018 itu saya masih ngehold ya. Jadi ini juga sudah sempat saya ceritakan di video sebelumnya tentang pengalaman saya kenal Bitcoin ya. Jadi singkat cerita, jadi akhirnya yang awalnya untung malah jadi rugi di tahun 2018 tersebut. Namun saya untungnya ya mungkin karena hoki juga masih bisa hold waktu itu sampai ketemu bull run selanjutnya ya. Dan di waktu itu juga saya sering mendengar cerita dari teman-teman saya kalau di bear market itu ada yang sudah banyak nggak kuat ya, akhirnya dia jual rugi waktu itu. Mungkin bahkan mayoritas jual rugi ya karena masa depan nggak ada yang tahu ya. Salah satu yang mungkin membuat saya menjadi hoki pada waktu itu adalah saat bear market tersebut saya belajar ya teman-teman, ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang Bitcoin, tentang kripto juga ya. Salah satu yang membuat saya yakin waktu itu karena memang Bitcoin ada halvingnya ya, jadi saya memutuskan bersiap untuk menunggu aset saya itu naik sampai halving selanjutnya ya. Dan itu juga tidak mudah ya teman-teman menjalaninya setiap hari, bahkan bertahun-tahun sampai akhirnya ketemu halving selanjutnya waktu COVID ya. Tahun 2019 ya akhirnya asetnya naik bahkan melebihi modal awal, bahkan naik bahkan ribuan persen. Kenapa di awal saya sebutkan halving adalah tahunnya banyak orang yang akan rugi ya. Karena secara pengalaman sebelumnya saat halving tersebut banyak media, banyak orang ya yang membahas tentang Bitcoin dan kripto ya. Karena event ini mungkin terjadi kurang lebih sekitar 4 tahun ya, yang banyak orang yang memanfaatkan momen ini memang untuk mencari untung ya. Namun tidak semudah itu ya teman-teman. Kalian yang baru kenal Bitcoin atau kripto tentunya akan berharap untung dengan secepat-cepatnya ya. Padahal ada proses dan waktu yang panjang untuk bisa mencapai hal tersebut.
Dan mayoritas yang seperti kita tahu, orang yang masuk kripto itu adalah orang yang bisa menangani risiko tinggi ya teman-teman. Jadi karena sampai saat ini pun banyak sekali yang beranggapan, bahkan memang semestinya ya, karena market kripto ini adalah market yang saat ini mungkin market yang beresiko paling tinggi ya. Dan di luar itu sebenarnya jika kita pahami ya, resiko itu sebenarnya bukan pada marketnya ya. Resiko itu lebih ke psikologi kita sendiri. Kalau di market kripto sebenarnya kita bisa memilih resiko sebesar apa yang ingin kita ambil ya. Namun sayangnya dari banyak orang yang saya tahu ya, mungkin orang apalagi pemula ya teman-teman, itu lebih memikirkan saya untung berapa dibandingkan saya bakal rugi berapa ya. Itu yang menyebabkan alasannya, salah satu alasan yang membuat akan ada banyak sekali orang yang bakal kehilangan uangnya di market crypto saat bull run ya. Selain itu, tentu saja karena ada banyak orang yang baru masuk ke kripto, tentu akan haus akan informasi ya teman-teman. Mereka akan mencoba segala cara untuk bisa meningkatkan asetnya atau meningkatkan keuntungannya ya. Akan mencoba banyak cara ya, segala cara. Karena di kripto ini kan bukan hanya trade. Di sini kita bisa ikuti project baru, mencari koin alpha, ataupun ikut-ikut program lainnya ya yang bisa menghasilkan keuntungan. Sebagai seorang baru yang masuk Bitcoin dan kripto, tentu mereka akan mencoba semua cara ya. Nah, di mencoba semua cara ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Itu pun juga saya sempat lakukan di awal-awal kenal kripto ya. Kalau waktu dulu itu saya ikut ICO, ikut program yang akhirnya hampir 80% itu rugi ya teman-teman. Dan saya anggap itu adalah hanya uang belajar. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa saat bull market akan ada banyak sekali orang yang mengalami kerugian besar ya. Mencoba banyak cara, apalagi saat ini ada market derivatif, ada yang meme coin itu, padahal kalau kita pelajari cukup dalam ya teman-teman, itu adalah kalau duit hilang, kalau nggak hilang jadi banyak, itu aja ya prinsipnya. Namun orang lebih melihat yang potensi jadi berapanya ya dibandingkan resiko bakal hilang berapa, itu kuncinya ya. Nah, lalu siapa yang akan untung saat Bitcoin halving? Kalau menurut saya adalah orang-orang yang sudah terjun di Bitcoin dan kripto pada saat halving sebelumnya ya, yang sudah merasakan bagaimana melewati sebuah tren ya pada waktu halving sebelumnya, dan saat ini ketemu lagi dengan momen seperti itu. Jadi kalau orang yang udah sempat melewati minimal satu kali cycle halving, mereka akan lebih bijak dalam mengelola asetnya ya. Lalu yang rugi saat ini akan nasibnya seperti apa? Jadi ada dua pilihan ya kalau menurut saya. Jika mereka bisa bertahan sampai ketemu halving lagi, mungkin di 4 tahun lagi, mereka akan mendapatkan keuntungannya di tahun tersebut ya. Kalau mereka memutuskan untuk out dan nyerah, ya bakal rugi ya. Mungkin tidak cocok di market crypto. Nah, itu pandangan saya tentang yang terjadi saat halving ya. Jadi kalian jangan expect kalau kalian punya uang 10 juta bakal jadi 1 miliar tahun ini, apalagi kalian baru memulai ya. Tetap pikirkan risikonya. Tentu aja itu memungkinkan, cuma kalau ada 100 orang ya, mungkin hanya 5 orang yang bisa berhasil ya. Jadi pastikan kalian sudah berbekal sama
ilmu dan pengalaman juga sebelum mendapatkan hal tersebut ya. Dan tentunya selalu perhatikan risiko keuangan kalian. Karena sesuai pengalaman saya, ketika uang sudah masuk ke kripto itu akan habis-habisan ya teman-teman. Kalau kita tidak mengontrolnya dengan baik. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini ya. Jadi tetap hati-hati, tetap bijak pakai uang kalian. Jadi tidak perlu kita sibuk mencari cara untuk kaya dalam sehari ya, karena kaya itu memang butuh proses juga. Tetap enjoy menjalani proses tersebut hingga kalian bisa mendapatkan tujuan kalian masing-masing. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan channel ini masih ada yang nonton ya. Ini adalah video pertama di tahun 2024. Kemarin di tahun 2023 juga cuma sempat update 1 kali. Kalau nggak salah homework channel ini mungkin sudah hampir berapa ya? Hampir 6 tahunan ya. Terima kasih buat teman-teman yang saya lihat masih ada banyak komen-komen baru. Mungkin ada yang sudah mulai masuk lagi ke crypto tahun ini. Nah, mudah-mudahan kalian tetap profit ya teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.